Halo Pak Krisman dan teman-teman, perkenalkan nama saya Nicholas Marco Gundardi dari kelas 11F nomor absen 23. Kali ini saya akan menjelaskan soal dari tugas matematika bab prolit. Ya, jadi nomor pertama, kita diberi soal seperti ini dan suruh menentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang dihasil ini. Jadi pertama kita akan menentukan pertidaksamaan dari garis yang warna biru ini dengan titiknya adalah 0,8 dan ada 4,0. Kita pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita masukkan Y1 nya adalah 8, Y2 nya 0, lalu X1 nya 0, X2 nya 4. Kita operasikan jadi seperti ini dan kita kali silang, jadi 4Y min 32 sama dengan min 8X. Kita pindah ruas jadi seperti ini, terus dibagi 4 jadi 2X plus Y sama dengan 8. Nah, untuk menentukan tanda dari pertidaksamaannya, kita menggunakan titik uji dulu 0,0. Jadi yang 0 plus 0 titik-titik 8. Nah, karena yang dihasil adalah bagian kiri dari garis warna biru ini yang mendekati 0,0, maka yang titik uji 0,0 ini harus benar. Jadi 0 tambah 0 itu kurang dari sama dengan 8, karena garisnya juga tidak putus-putus, dipakai sama dengan. Nah, dari sini dapat pertidaksamaan yang pertama 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Nah, yang kedua garis yang warna hitam titiknya 0,5 dan 5,0. Sama seperti tadi, kita masukkan jadi seperti ini, terus dikali silang 5y min 25 sama dengan min 5x, 5x plus 5y sama dengan 25. Nah, jadi ketemu x plus y sama dengan 5. Untuk menentukan tanda pertidaksamaannya sama tadi, titik ujinya 0,0. Terus kita lihat yang dihasil adalah bagian yang kiri yang mendekati 0,0. Jadi 0 sama dan 0 titik 5. Nah, ini tandanya harus benar. Jadi kurang dari sama dengan 5. Jadi tidaksamaan yang kedua x plus y kurang dari sama dengan 5. Ya, yang kedua adalah kita bisa menemukan ini x lebih dari sama dengan 0 karena yang dihasil ini berada di daerah yang positif. Yang kalau di sumbu x ini yang di kanan, jadi bisa dikatakan x lebih dari sama dengan 0. Lalu 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 4, ini juga karena di atas titik 0 dan di bawahnya ini garis warna merah ini. Ya, jadi dapat disimpulkan 4 persamaannya itu 4 pertidaksamaan dari gambar tersebut adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 8, x plus y kurang dari sama dengan 5, x lebih dari sama dengan 0, dan 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 4. Selanjutnya kita akan masuk nomor 2. Nomor 2 diberikan soal seperti ini. Kita langsung masuk ke tabelnya saja. Ya. Diketahui tukang kayu dan tukang cat ini bekerja bersama-sama untuk membuat perabot A dan perabot B. Misalkan perabot A itu X, perabot B itu Y. Dan, untuk membuat perabot A, tukang kayu membutuhkan waktu 3 jam sehari, tukang cat 1 jam. Untuk membuat perabot B, tukang kayu hanya membutuhkan 1 jam, dan tukang cat membutuhkan 2 jam. Dalam sehari, tukang kayu itu bekerja tidak lebih dari 12 jam, dan tukang cat bekerja tidak lebih dari 14 jam. Untuk meraih keuntungan dari perabot A harus 300.000 dan dari perabot B 200.000, dan kita suruh menentukan keuntungan maksimal dan keuntungan maksimal itu berapa. Pertama, dari tabel ini kita bisa mendapatkan fungsi tujuannya, yaitu 300.000 X tambah 200.000 Y. Lalu kita dapat menentukan persamaan pertidaksamaan yang pertama, yaitu dari tukang kayunya ini 3X tambah Y kurang dari 12, karena mereka tukang kayunya ini tidak bekerja lebih dari 12 jam, jadi kurang dari 12 jam. Lalu dari tukang catnya X tambah 2Y kurang dari sama dengan 14, karena waktu bekerjanya
tidak lebih dari 14 jam dalam sehari. Lalu kita masuk ketidaksamaan yang pertama, yaitu 3x plus y kurang dari sama dengan 12. Saya bisa masukkan tabel sini. Kalau x-nya 0, y-nya 12. Kalau x-nya 4, y-nya 0. Dari sini kita bisa menggambar garisnya seperti ini. Lalu kita masukkan titik ujinya 0,0 di 0 kurang dari 12. 0 kurang dari 12 ini benar, maka yang menjauhi 0,0 ini kita arsir. Lalu kita masuk ketidaksamaan yang kedua, yaitu x plus 2y kurang dari sama dengan 14. Masukkan ke tabel. Kalau x-nya 0, y-nya 7. Kalau x-nya 14, y-nya 0. Nah, dapat garisnya seperti ini. Lalu titik ujinya 0,0 dimasukin jadi 0 kurang dari sama dengan 14. Nah, ini benar, maka yang menjauhi 0,0 kita arsir. Lalu selanjutnya bisa kita dapatkan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, karena tidak mungkin keuntungannya itu negatif, tapi masih bisa 0. Jadi kita masukkan lebih dari sama dengan 0. Nah, dari dua ketidaksamaan itu tadi dan x dan y lebih dari sama dengan 0, kita mendapatkan grafiknya seperti ini dengan daerah HP-nya di sini. Nah, di DHP-nya ini kita mendapatkan 4 titik. Itu 1, 2, 3, 4. Ini kita beri nama titik A, B, C, dan D. Kita masuk di sini. Di sini kita bisa menentukan titik potongnya titik A, B, dan C. Titik A-nya itu 0,0, B 4,0, dan C 0,7. Dan kita bisa langsung masukkan ke fungsi tujuannya itu tadi. Titik A-nya 0, B 1.200.000, C 1.400.000. Nah, tinggal titik D. Nah, titik D-nya ini tidak bisa ditentukan secara langsung. Jadi kita harus menentukan melalui dua garis yang melewati titik D ini, yaitu 3x plus y sama dengan 12 dan x plus 2y sama dengan 14. Nah, ini harus kita eliminasi untuk menemukan titik D-nya ini. Ini kali 2 kali 1. Jadi boleh seperti ini, kita kurangi. Jadi 5x sama dengan 10. X-nya sama dengan 2. Jadi kita masukin x plus 2y sama dengan 14. Tadi x-nya sudah diketahui 2. Di 2 plus 2y sama dengan 14. Jadi y-nya sama dengan 6. Jadi titik D-nya potongnya 2,6 dan masukkan ke fungsi tujuannya jadi 1.800.000. Nah, untuk keuntungan maksimumnya kita pilih fungsi tujuannya yang paling banyak, yaitu titik D dengan 1.800.000. Jadi untuk mendapat keuntungan maksimal harus membuat 2 perabot A dan 6 perabot B dalam sehari. Lalu keuntungan maksimumnya adalah 1.800.000. Ya, sekarang kita akan lanjut nomor 3. Nomor 3 akan saya jelaskan lewat tabel saja. Ya, tabelnya seperti ini. Jadi ada hewan makan serangga yang bisa makan serangga jenis 1 dan serangga jenis 2. Serangga jenis 1 ini kita misalkan X, serangga jenis 2 kita misalkan Y. Dan serangga jenis 1 ini menghasilkan 5 makanan A, 2 makanan B, dan 1 makanan C dalam sehari. Dan kalau hewan makan serangganya ini ingin makan serangga jenis 1 ini membutuhkan 3 unit energi. Dan serangga jenis 2 dalam sehari menghasilkan 1 makanan A, 2 makanan B, dan 4 makanan C. Serta untuk memakannya membutuhkan 2 unit energi. Hewan makan serangga tersebut membutuhkan 10 unit makanan A minimal dalam sehari, 12 makanan B, dan 12 makanan C dalam sehari. Dari tabel ini kita bisa menentukan fungsi tujuannya dari energinya ini, yaitu 3x plus 2y. Lalu bersamanya juga bisa, paling makanan A dulu 5x
plus Y. Nah, karena minimal 10, kita tandanya lebih dari sama dengan 10. Karena tidak boleh kurang dari 10. Yang kedua, 2x plus 2y lebih dari sama dengan 12. Dan yang ketiga, x plus 4y lebih dari sama dengan 12. Untuk pertidaksamaan yang pertama, itu 5x plus y lebih dari sama dengan 10. Kita masukkan tabel, kalau x-nya 0, y-nya 10, kalau x-nya 2, y-nya 0. Nah, bisa digambar seperti ini. Nah, kita masukkan titik ujinya 0,0. Kita masukkan 0 lebih dari sama dengan 10. Nah, ini salah. Jadi yang kita arsir adalah yang mendekati ke titik 0,0. Ya, seperti ini. Lalu berikutnya, pertidaksamaan 2x plus 2y lebih dari sama dengan 12. Kita masukkan jika x-nya 0, y-nya 6, x-nya 6, y-nya 0. Gambarnya seperti ini. Lalu titik uji 0,0, 0 lebih dari sama dengan 12, itu salah. Jadi yang merupakan daerahnya adalah bagian yang sini, dan daerah yang mendekati 0,0 kita arsir. Nah, lalu pertidaksamaan yang ketiga adalah x plus 4y lebih dari sama dengan 12. Kalau x-nya 0, y-nya 3, x-nya 12, y-nya 0. Kan boleh gambar seperti ini. Kita masukkan titik uji 0,0, 0 lebih dari sama dengan 12, itu salah. Jadi yang merupakan daerah yang sini yang mendekati 0,0 kita arsir. Ya. Setelah itu kita bisa menemukan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Ya, ini karena kanan tidak mungkin negatif. Lanjut, dari ketiga pertidaksamaan tersebut bisa dijadikan 1, dan x dan y-nya lebih dari sama dengan 0 bisa kita arsir di sini bagian bawah dan bagian sini samping sumbu y. Sini kita memperoleh daerah HP-nya bagian yang sini dan tidak diarsir. Lalu dari ini kita dapat di DAP-nya kita dapat 4 titik, itu 2, 3, 4. Kita kasih titik A, B, C, dan D. Ya, dari sini kita bisa menentukan titik A dan B-nya terlebih dahulu, yaitu titik A-nya 0,10, titik B-nya 12,0. Nah, untuk menentukan titik potong C-nya, kita menggunakan dua garis yang memotong tepat di titik C-nya itu, yaitu garis yang pertama persamaannya 5x plus y sama dengan 10, dan persamaan yang kedua itu garisnya memiliki 2x plus 2y sama dengan 12. Nah, ini akan kita eliminasi, yang atas kali 2, yang bawah kali 1, jadi seperti ini. Lalu kita kurangkan, di 8x sama dengan 8, x-nya sama dengan 1. Tinggal kita masukkan tadi x-nya sama dengan 1, jadi 2 plus 2y sama dengan 12, 2y sama dengan 10, y sama dengan 5. Jadi titik potong C-nya adalah 1,5. Dan titik potong D saya peroleh dari persamaan dua garis. Yang pertama 2x plus 2y sama dengan 12, yang kedua x plus 4y sama dengan 12. Ini kita eliminasi, yang atas kali 1 kali yang bawah kali 2. Jadi seperti ini, kita kurangi. Jadi y sama dengan 2. Nah, y-nya sudah diketahui sama dengan 2, tinggal dimasukkan, ini jadi 8, terus kita pindah ruas. X sama dengan 12 min 8, X sama dengan 4. Jadi titik potong D adalah 4,2. Di sini kita bisa masukkan ke tabel dan menentukan itu tadi fungsi tujuannya 3x plus 2y. Yang titik A 20, yang B 36, yang C 13, dan D 16. Ya. Jadi kesimpulannya, yang serangga dari jenis yang harus ditangkap hewan tersebut untuk memenuhi kebutuhan makannya dan mengeluarkan energi minimum. Karena minimum kita mencari fungsi tujuannya yang paling kecil, yaitu titik C tadi dengan 13. Dan ini ada 1,5, berarti 1 serangga jenis 1 dan 5 serangga jenis 2. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih karena telah menonton.